Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sholihat wassalatu wassalamu ala rasulihi nabiyina Muhammad. Hayakumullah asatidah wa nasallallahu al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada asatidah, terkhusus Ustaduna Ustad Irham Dongoran hafidahullah, para asatidah yang lainnya, para asatidah duat. Insyaallah sebentar lagi kita akan membersamai Ustadz kita, Al-Ustadz Irham Dongoran. Beliau akan menyampaikan faidah tentang fawaidul Quran, menggali hikmah tersembunyi dalam Al-Quran untuk meningkatkan kualitas dakwah. Masya Allah. Sembari menunggu 15 orang lagi da'i yang akan bergabung bersama kita, untuk itu Ustadz tidak masalah Ustadz, untuk kita mulai saja. Ustadzuna falitafaddal madhkura mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك ومصطفاك ومجتباك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. كيف حالكم أيها الدعاة والأساتذة؟ Alhamdulillah, ma dumtum bi khair Ustaz. Alhamdulillah bi khair ya. Tentunya yang ingin saya sampaikan pertama ya, pada kesempatan kali ini ikhwani semuanya, kita adalah semuanya sama-sama alumni Ma'had As-Sunnah, ada juga yang stay As-Sunnah. Semua kita adalah panah-panahnya Syekh Khalid untuk menembak para para syaitan-syaitan di lapangan. Maksudnya syaitan di sini adalah ya syaitan yang mengajak manusia kepada kesesatan, dan antum semuanya adalah orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak bosan dan tidak lupa untuk mengingatkan kita semua untuk selalu mengikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Kali ini mungkin kita berdiskusi melalui Zoom ya. Tapi insyaallah taala nilainya juga tidak lebih dari halaqah. Nilainya tidak lebih dari majelis ilmu insyaallah taala yang dihadiri oleh malaikat yang dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim itu ada namanya malaikat sayyarah, malaikat yang selalu berkeliling ya, mencari majelis-majelis ilmu, dan ketika mereka sudah menemukan majelis ilmu tersebut maka mereka singgah di situ, berhenti di situ, yarta'un, mereka ikutan. Oleh karena itu ikhwani fiddin wa al-asatidah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kelihatan di sana, Ustaz. Sudah lama nggak pakai. Mohon maaf ada jeda ini, dibantu sama Ustadz Hasan Hamzah. Sudah lama nggak pakai Zoom soalnya.
Oke, para asatidzah semuanya, hari ini yang menjadi tema kita adalah apa itu? Bisa salah satu dari asatidzah yang bisa bacakan ini? Minta kepada Ustadz Miswal dulu nih. Coba, apa tema kita hari ini? Untuk tema kita hari ini, para asatidah, seminar dai yayasan Fawaidul Quran, menggali hikmah tersembunyi dalam Al-Quran untuk meningkatkan kualitas dakwah. Baik, sebenarnya dari judulnya saja itu sudah membuat pemateri gemetaran gitu ya. Karena namanya tersembunyi. Tersembunyi itu bisa dapat, bisa tidak. Maka di sini dari segi judulnya itu adalah menggali. Menggali itu berarti adalah metode. Bagaimana cara menggali fawaid dari Al-Quranul Karim. Tentunya ini para ustadzah, para asatidzah semua ya. Ini kita pembahasannya agak agak butuh energi otak karena ini mirip-mirip dengan usul fikih nanti ya. Mirip-mirip dengan usul fikih, oleh karena itu siapkan kopi terbaik antum, cemilan terbaik antum supaya tidak ngantuk gitu. Jadi harapannya kita semua di sini tidak hanya sekedar untuk hadir di Zoom untuk melepaskan kewajiban selaku seorang dai ya, selaku dai yayasan kan mungkin wajib masuk Zoom gitu ya. Jadi tidak sekedar itu, mari kita ikuti seksama ya dari A sampai Z nanti tentang materi-materi yang disampaikan. Kalau ada yang kurang tentunya berharap dari para ustadzah, para asatidzah semuanya untuk ditambahi ya. Kalau ada yang berkelebihan, kelebihan maksudnya tidak sesuai dengan tema, harap diperbaiki begitu. Baik, para asatidzah semua, mungkin apakah sudah kelihatan di layar tentang materi yang sudah saya share, sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Baik, para asatidzah semua ya, menggali hikmah. Menggali hikmah itu tentu tidak mudah ya, tentu tidak mudah. Ini terkait tentang banyak hal ya, terkait tentang tafsir, terkait tentang usul fikih, terkait tentang ilmu nahu begitu. Apalagi begini ya, mohon maaf nanti kalau seandainya output dari pertemuan kita ini sepertinya bau dakwahnya kurang begitu ya. Karena memang saya bukan banyak ya terjun ke lapangan dakwah, saya malah banyak terjun di apa namanya di kelas mengajarkan begitu. Jadi apa yang saya tangkap dari judul ini adalah muyul ana itu kepada metode, tata cara bagaimana menggali ya, menggali dari tafsir-tafsir Al-Qur'an supaya dapat kita ambil pelajarannya, dapat kita ambil fawaidnya, dapat kita ambil hikmahnya, sehingga itu kita ambil untuk diri kita dan kita ambil untuk masyarakat yang akan kita sampaikan. Begitu. Satu. Yang kedua, walaupun nanti memang materi ini tidak langsung sepertinya langsung bisa dikonsumsi 100%, tidak bisa dipraktekkan, paling tidak ini sebagai batu loncatan, membuka wawasan dan khazanah keilmuan kita. Oh ternyata begitu gitu. Sehingga tentunya seorang dai ya tidak mencukupkan dengan ilmu yang ada selama ini. Jadi seorang dai itu harus terus mengimprovisasi, meningkatkan keilmuan.
Nah, jadi jangan ada dalam hati kita, oh, yang saya ceramahi masyarakat yang awam kok, yang itu-itu saja, nanti itu-itu saja materi yang saya sampaikan, sudah cukup lah itu. Tidak sampai di situ. Tapi justru seorang dai itu harus terus belajar, 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 belajar. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa kawan-kawan kita, saya lihat mereka sampai mengambil belajar secara online ya. Ada yang ke Mesir, ke luar negeri. Dan itu perlu. Dan itu perlu. Ya, itu perlu. Kenapa? Karena nanti apalagi zaman sekarang ini masyarakat itu kan makin 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 pintar dengan era digital. Jadi kita tidak boleh hanya mencukupkan dengan ilmu yang ada pada kita. Kita juga harus berjuang untuk meningkatkan diri karena masyarakat juga makin pintar. Tinggal mereka cari di YouTube ini, cari YouTube ini, sampai masyarakat pun kadang-kadang sudah bisa menganalisis. Oh, kata kata si Fulan ini hukumnya begini, dalilnya ini, analisisnya ini. Nah, kita juga harus meningkatkan diri. Kalau enggak nanti ya ketika terjun dan menghadapi orang-orang yang kita anggap itu menyimpang dan mempunyai syubhat, kita tidak bisa tidak bisa menjawab syubhat itu, ya kita kelabakan sendiri gitu. Jadi para asatidah semuanya, ya baik. Jadi yang akan ingin saya sampaikan di sini adalah metode atau bagaimana cara menggali atau dalam bahasa tafsirnya disebut dengan istimbat. Saya ulangi, dalam bahasa tafsirnya disebut dengan istimbat. Nah, nanti akan kita bahas apa itu dan apa jenis-jenisnya dan apa syarat-syaratnya dan bagaimana caranya. Karena dengan metode istimbat inilah dapat kita ambil faedah dari ayat Al-Quran yang akan kita baca, kemudian kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi para ustaz semua, mohon betul-betul kita fokus ya, sekaligus dinikmati ya, sekaligus sambil dimakan cemilannya. Kalau ada soalnya ini udah jam siang ini, jam tidur ini. Apalagi mungkin sebagian para asatidatul kiram tadi pagi sudah mengajar, ya kan? Ada yang ceramah, ada yang macam-macam ya, banyak kegiatan. Nah, baik. Saya ingin memastikan layar apakah terbaca. Mohon kepada Ustadz Muhammad Al-Amin dari Dumai ya. Coba dibaca layar yang ada Ustadz. Bisa dibaca? Baik, berarti masih layarnya masih terbaca ya. Iya, iya, iya. Baik. Menggali hikmah tersembunyi dalam Al-Quran untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dakwah. Jadi para asatidah semua, nanti beberapa metode yang akan kita sampaikan, mudah-mudahan itu bisa dilatih nanti untuk kita semua, sehingga ya dakwah atau materi-materi yang selama ini kita sampaikan tidak melulu di situ saja. Jadi sudah ada peningkatan, sudah ada hal-hal yang baru, sehingga kalau kita kadang berdakwah ke tempat yang mungkin itu menjadi langganan dakwah kita, tidak kelihatan kok ustadznya itu aja temanya atau begitu-begitu saja caranya begitu. Mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Tapi sekali lagi ya, Ana rasa ini temanya ya walaupun mungkin bagi sebagian para ustadz ini tidak terlalu berat ya, tapi paling tidak ini butuh fokus saja. Baik, alur diskusi kita ini sekitar ada 6 poin ya. 1 poin mungkin 1 jam. Kalau 1 poin 1 jam berarti kali 6 berapa itu Ustadz Miswal? 6 jam ya, berarti sampai Isya ini. Enggak lah, enggak sampai 1 jam insya Allah ta'ala. Pendek. Baik. Poin pertama,
Apa itu istimbat atau menggali? Saya hanya mencukupkan sampai menggali, karena menggali itu banyak. Ada menggali hukum, ada menggali hikmah, dan ada menggali makna. Ada menggali hukum, ada menggali makna, dan ada menggali hikmah. Hikmah di situ ya bisa dikatakan sebagai fawaid ya. Baik, jadi mohon kepada para ustadz supaya mustalah ini diapakan dulu, dipopulerkan dulu dalam telinga kita. Istimbat ya. Mungkin dulu antum dalam belajar usul fikih itu sudah pernah belajar di bab-bab terakhir ya, disebut dengan qawaidul istimbat. Kemudian jenis-jenis istimbat kita bahas sedikit ini karena sedikit saja nanti. Kemudian ada perbedaan istimbat, tafsir dan tadabbur. Ya. Kemudian nanti ada syurut istimbat al-hidayat. Baik, para ustaz, para asatidzah semua, di sini ada kalimat al-hidayat. Al-hidayat itu nanti akan sering kita gunakan istilah al-hidayat. Maksud dari al-hidayat itulah al-fawaid. Apa para ustaz? Hidayat itu maksudnya adalah al-fawaid. Karena banyak dipakai dalam buku tafsir itu adalah hidayatul ayat, gitu dia. Maksudnya fawaid. Jadi saya tekankan kembali, maksud daripada al-hidayat itu adalah faedah-faedah yang bisa kita ambil dan kita amalkan. Itu maksud daripada al-hidayat. Kemudian selanjutnya lah turuk fil istimbat, tata cara istimbat. Nah, di sini yang paling penting nanti turuk ini. Kemudian selanjutnya adalah ada tausiat. Tausiat itu ya beberapa pesan terakhir lah untuk kita. Jadi mungkin bisa ustadz-ustadz dibaca kembali supaya bisa pelan-pelan dinikmati dan dikasih masukan kalau ada yang kurang. Ada sekitar 6 poin yang akan kita bahas. Ya, ini memang lebih fokus kepada apa ya, bau-bau dakwahnya kurang gitu ya. Tapi paling tidak itu nanti tinggal antum bawakan cara ini kepada ayat-ayat dakwah. Ayat-ayat dakwah tentunya antum tidak diajari lagi. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke poin yang pertama. Ini nomor berapa, Ustadz Rizwan? Nomor berapa ini? 1 Ustaz. Nomor 1 Ustaz. Oh, nomor 1 ya, bukan nomor 2 kurang 1. Iya, Ustaz, nomor 2 kurang 1. Iya betul ya. Oke. Betul, Ustaz. Berarti kita masuk ke poin yang pertama tadi. Masih ada yang ingat nggak ya? Apa poin pertama tadi? Apa itu istimbat ya? Oke. Ya, apa itu istimbat? Ini semuanya materinya hampir semua berbahasa Arab ya. Karena antum nanti kita terjemahkan aja sedikit. Apa itu istimbat? Pelan-pelan kita ini sepertinya belajar usul fikih memang. Al-istimbat huwa ukhida min kalimati nabata. Diambil dari kalimat nabata bimakna istikhrajus syai' al-khafi. Inilah sesuai tema yang antum minta. Istikhraj asy-syai' al-khafi, kurang alifnya mohon maaf. Karena buru-buru nulisnya. Mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi. Itulah istimbat. Jadi kalau yang makna zahir itu tidak melalui istimbat namanya itu. Ya. La yadhhar lil 'ainil mujarradah aw li awwali wahlah. Yang mana sesuatu itu tidak bisa langsung bisa dipahami hanya sekali lihat atau hanya sekali baca begitu. Ya, makanya ini memang cocok untuk para dai. Apalagi dai inilah alumni sunnah kan.
Nah, itu cocok ini. Tapi kalau untuk orang awam, ini kurang cocok. Nah, itu istimbat. Jadi, istimbat itulah mengambil sesuatu yang tersembunyi dari ayat itu. Tapi kalau dia yang kelihatannya nampak dan mudah dipahami, contoh aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, apa yang kita pahami? Ya, dirikanlah sholat. Nah, itu tidak istimbat. Ya. Nah, nanti akan kita bahas jenis-jenis istimbat itu. Jadi istimbat itu adalah sesuai dengan tema, yaitu adalah menggali sesuatu yang tersembunyi dari Al-Quranul Karim. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, ini nomor berapa ini Ustadz Zaki? Ustadz Zaki ada nggak ya? Ustadz Miswal nomor berapa? Dua, Ustaz. Dua. Oke, Nomor 3 kurang 1, Ustaz. Dia kurang 1. Oke. Ustadz Miswal nanti disiapkan para ustadz-ustadz yang aktif di situ, nanti ustadz yang kalau saya panggil, maka ustadz yang panggil ya, supaya semuanya terbangun dari tidur ya. Nanti panggil, pokoknya Ustadz Miswal silakan panggil siapa dulu yang menyebutkan gitu. Oke, Ustadz ya. Bisa paham Ustadz Miswal? Oke. Nomor 2. Berarti 1 poin sudah kita selesaikan. Nah, berarti poin kedua, ada jenis-jenis istimbat. Jenis-jenis istimbat dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam sunnah sebenarnya. Yang pertama adalah al-istimbat indal usuliyin. Mencari hukum yang tersembunyi ini di kalangan usuliyin. Jadi istikhraj al-ahkam ad-daqiqah. Contoh, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Di sini istanbata mufassirun minha wujubun nafaqah 'alal ab. Dari kalimat wa 'alal mauludi lahu, di situ mufassirun mengatakan wajib nafkah kepada seorang ayah. Dari kalimat mana mereka mengetahui itu? Dari kalimat lahu. Oke, itu untuk usulin. Tapi ini yang kita pakai untuk da'i ya. Kemudian indal mufassirin. Bagi orang mufassirin. Apa itu? Istikhraj al-ma'ani ad-daqiqah. Mengeluarkan makna yang betul-betul tersembunyi. Apa contohnya? Falan waliyannaka qiblatan tardaha. Ini dulu ketika Rasulullah di Madinah selama 17 bulan beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Beliau berdoa kepada Allah supaya kiblat itu diubah ke Mekah. Maka datanglah kabar dari Allah. Allah mengatakan falan waliyannaka. Kami akan palingkan kiblatmu itu ke kiblat yang kau sukai, yaitu Mekah. Nah, di sini para asatidzah semuanya, Allah menggunakan kalimat falan waliyannaka. Tidak menggunakan walam yaqul falan wajjihannaka. Tidak menggunakan kalimat falan wajjihannaka. Nah, apa istimbat makna dari situ? Maka ulama mengatakan bahwasanya, lihat poin nomor 2, annahu sayakunu waliyan 'alal bait. Bahwasanya Nabi Muhammad akan menjadi pemimpin di Mekah, dan itu terjadi di Fathu Makkah. Jadi dari manalah para mufassirin bisa mengistimbatkan, padahal tadi topiknya tentang perubahan kiblat, tiba-tiba berubah menjadi pemimpin di Ka'bah, dan itu terjadi. Itu mereka pahami dari makna wilayah. Jadi wali itu bisa 2 maknanya. Bisa maknanya adalah untuk perubahan, bisa maknanya juga untuk menjadi sebagai seorang pemimpin. Sampai di situ para mufassirin itu, para ustazah, para asatidzah semua. Ya mohon kita fokus ya, karena ini sudah mulai agak apa gitu. Jadi di situ kan makna daqiqah itu. Makna daqiqah. Oke. Nah, al-istimbat indal mutadabbirin. Istimbat mengambil makna yang sulit di kalangan mutadabbirin. Mutadabbirin itu
orang-orang ahli tadabbur. Tadabbur itu orang-orang cocok untuk para dai ini. Dai. Karena biasanya dai itu kalau usuliyin kayaknya jarang. Mufassirin juga ada tapi jarang. Tapi yang terakhir ini yang paling sering. Ketika dia ceramah, khutbah, ya kan? Menyebutkan sebuah ayat, maka dia harus mengambil sesuatu hikmah yang terselubung di ayat itu. Maka dia termasuk mutadabbirin. Tadabbur itu adalah, nanti akan kita bahas, apa itu makna tadabbur. Tapi yang jelas ini yang paling cocok untuk dai. Jadi apa yang masuk dengan istinbat bagi mutadabbirin? Yaitu istikhraj al-hidayat ad-daqiqah. Mengambil hidayah, fawaid yang sangat betul-betul dakik. Dakik itu kalau antum ya. Dakik itu yang sesuatu yang halus, tidak dinampak, harus betul-betul memperhatikan secara mendalam baru bisa sampai ke sana gitu. Baik. Sebelum kita lanjut, saya ingin memastikan dulu gimana para asatidzah, bisa diikuti tidak? Bisa, Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Saya rasa ini kan dosen-dosen semuanya ini ya. Walaupun dosen ada yang dosen di betul dosen, ada yang dosen di alia gitu ya. Oke, kita lanjut atau tidak? Lanjut, Ustaz. Lanjut, Tat. Oke. Sebelum kita lanjut, saya mau minta dulu sekitar 5 orang dulu sebutkan nama. Ayo, Sadidah, sebutkan nama antum. Sadidah. Hadir, Raja hadir Ustaz. Latif, Masya Allah, Ilham Haji. Pujo. Latif, Salatif. Amin. Rizwan Effendi Batubara. Sudah cukup ya. Sudah. Berarti yang 5 ini nanti, Berapa hadiah, Ustaz? Dapat, Tat. ya, hadiahnya silakan nikah yang kedua Masya kali. Allah, Ya. Masya Allah. Saya nunggu Ustaz soal dulu. Oke. Biar nggak terlalu ini ya. Oke, sudah cair belum? Suasananya maksudnya. Lanjut, Tat. Oke. Ini nomor berapa nih? 5 kurang 2, Ustaz. Tiga Ustaz, tiga. 3. Atau 10 kurang 7 ya. Berarti Ustaz, kita tadi yang nomor 3 belum ada contohnya Ustaz. oh, Masya Allah. Saya mau begitu, memang sengaja digantung. Berarti ada yang betul-betul perhatian ya. Oke. Apa tadi nomor 3 itu? Indal Mutadabbirin. Oke. Indal Mutadabbirin. Oke. Istikhraj. Indal Mutadabbirin. Oke. Mutadabbirin. Nanti akan kita kasih contoh, tapi ini sekilas. Coba para ustadz semua, coba perhatikan firman Allah, Inna a'tainakal Kautsar. Apa artinya itu? Allah memberikan kausar kepada Rasulullah. Nikmat yang banyak. Betul. Karena itu sudah sering bahan ceramah ya. Masya Allah. Nah, coba perhatikan. Fasholli itu di ujung ayat. Fasholli li rabbika Har. Rasulullah diperintahkan untuk bersyukur. Bersyukur dengan cara sholat dan dengan cara inhar. Inhar itu apa? Menyembelih. Oke. Ustaz, ana ada dengar tafsirnya gini Ustaz, bahwasanya bersedekap ke arah leher Ustaz, agak ke leher sedikit. Ana ada baca, ana dengar kayak gitu Ustaz. Ada yang dengar kayak gitu, tapi ana tetap ngambil yang ini Ustaz, menyembelih. Menyembelih jabah. Ya, jumhur ulama adalah mengatakan menyembelih. Oke, kita lihat dulu di situ hidayat dakikohnya ya. Kita perhatikan di situ hidayat dakikohnya.
Coba perhatikan para asatidzah. Di sini saya tadi tidak tulis memang. Di situ mungkin apa hikmahnya Allah menggunakan wanhar, tidak wadbah. Nah, di sini yang perlu apa namanya? Perlu nalar. Nalar tentunya harus dengan ilmu juga, ilmu dalalat namanya. Nah, ternyata hikmahnya dikatakan para ulama, kan di awal ayat Allah mengatakan a'tainakal kausar. Allah memberikan kepada Rasulullah al-kausar. Kausar itu maknanya banyak, sampai 16 menurut Imam Qurtubi. Tapi yang rojih al-kausar itu al-khairul katsir, kebanyakan kebaikan yang banyak, baik itu di dunia seperti nubuah, risalah, dan juga di sorga, yaitu berupa sorga dan sungai Al-Kausar. Berarti kebaikan itu sudah berkumpul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya di dunia dan akhirat. Maka perhatikan di sini hidayatnya. Maka Rasulullah disuruh untuk nahar, bukan untuk dabah. Rasulullah diperintahkan untuk nahar. Nahar itu adalah melaksanakan pengorbanan dengan onta. Ternyata pengorbanan yang paling besar adalah onta. Di bawahnya dabah, yaitu menyembelih sapi dan kambing. Paling tinggi itulah onta. Apa hidayatnya? Hidayatnya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar kepada engkau Muhammad, maka berikanlah pengorbanan yang sangat besar, yaitu nahar. Jamil? Jamil. Paham tidak? Fahimna. Nah seperti itu bisa kita nunazzil hadil ayah. Kita hidupkan ke dalam realita hidup kita bahwasanya kita selaku, yang disampaikan kepada masyarakat, kita dalam kehidupan ini begitu juga. Makin banyak nikmat Allah kepada kita, harus makin banyak pengorbanan kita, harus makin banyak sedekah kita, harus makin banyak sujud kita, begitu. Kenapa? Karena Allah berikan yang banyak, maka berkorbanlah dengan yang banyak, begitu. Maka Rasulullah itu, karena wajar ya Rasulullah itu mati-matian, walaupun nggak digaji berdakwah, mohon maaf, beliau mati-matian berdakwah ke Taif, dilempari, bahkan diusir, bahkan diancam dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah merasakan pemberian Allah itu, dan sudah jelas bagi dia bahwasanya nikmat surga yang akan dia dapatkan itu nggak bakalan nggak bakalan tergores dengan penghinaan-penghinaan, dengan semua rintangan-rintangan dakwah itu nggak terasa dia. Jadi wajar, dan memang itu luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu Allah berikan nikmat yang banyak, maka pengorbanannya pun luar biasa, begitu. Itu sebagai contoh hidayat ya, hidayat dalam bagi mutadabbirin. Baik, kita lanjutkan para asatidzah semuanya. Yang keberapa ini? Poin yang keberapa? Ketiga ya. 3, Ustaz. Oke. Baik. Poin yang ketiga ini mungkin nanti biar nggak ada yang bertanya lagi, Ustadz, apa beda tafsir, istinbat, dan tadabbur? Ya. Nah, kalau tafsir itu kashful ma'ani adz-dzahirah. Kalau tafsir itu hanya untuk mengetahui makna yang zahir saja. Aqimu as-shalah. Apa yang dimaksud dengan salat di sini? Salat adalah salat 5 waktu, bukan salat yang bermakna doa umpamanya. Itu zahir saja. Nah, zahir saja. Itu kalau tafsir. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Apa maksud dari fathu? Fathu adalah fathu Makkah umpamanya, ya kan? Apalagi min syarril waswasil khannas. Apa maksud khannas? Khannas adalah syaitan umpamanya. Itu tafsir. Sementara istinbat itulah kashful ma'ani ad-daqiqa al-khafiyah. Seperti yang kita sebutkan tadi. Itu menyingkap, mencari makna yang betul-betul istilahnya, betul-betul halus, tersembunyi. Adapun tadabbur ini tentunya yang sering dipakai para duat. An-nadharu ila muradillah minal ayah. Melihat
apa yang Allah inginkan dari ayat itu dari kita. Au ma yuriduhullahu minal hidayat, atau sesuatu yang Allah inginkan dari kita berupa hidayat. Contoh para asatidzah semua, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah turunkan ayat itu, kira-kira apa yang Allah inginkan dari kita? Kita apain ayat itu? Nah, tadabburnya adalah ternyata Allah menginginkan dari Rasulullah dan dari umatnya untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Gitu. Karena dalam ayat itu ada nikmat apa? Ada nikmat kemenangan, gitu ya. Begitu. Itu salah satunya gitu. Jadi tadabbur itulah kita mentadaburi terus apa sih yang Allah mau dari saya, dari anak melalui ayat ini. Apa yang Allah mau dari hambanya melalui ayat ini. Nah, kalau sudah kita tahu, kita sampaikan kepada diri kita, keluarga kita, dan kepada masyarakat. Apalagi antum sebagai seorang dai yang Masya Allah, antum adalah penerus para anbiya dan rasul, wazifatukum wazifatun azimah, wa syarifah jiddan. Maka saya rasa ini perlu untuk antum tingkatkan. Oke. Oleh karena itu saya tekankan lagi apa yang dimaksud dengan hidayat tadi itu. Hidayat adalah ini supaya kita fokus ya. Hidayat itu adalah fawaid tadi, karena dalam menggali ayat atau menggali Al-Qur'an atau pelajaran yang diambil dari Al-Qur'an itu biasanya para mufassirun menggunakan fawaid, bisa menggunakan hidayat, dan jarang menggunakan hikmah. Tidak seperti di judul kita kan, gitu. Walaupun itu juga tidak masalah. Hikmahnya apa begitu ada. Tapi mustalah itu kira-kira hampir sama lah. Hidayat, kemudian hikam, kemudian fawaid. Tapi kalau antum lihat di beberapa tafsir seperti tafsir Al-Mukhtasar, karangan Nukhbatun Minal Ulama kalau nggak salah, atau seperti tafsir Aisarut Tafasir kalangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, itu beliau mereka itu menggunakan min hidayatil ayat. Hidayah itu adalah petunjuk, faedah yang kita ambil untuk diri kita, untuk kita amalkan, untuk kita sampaikan. Baik. Jadi hidayat itulah ghayat. Tujuan dari ayat itu. Wa maqasid. Maksud dari ayat itu. Wa haqaiqul ayat. Au ma ba'dal makna. Tentunya wallahu arada minal Qur'ani al-hidayat. Allah menurunkan Al-Quran ini supaya kita ambil hidayahnya. Kita ambil amalnya. Kita ambil pelajarannya untuk kehidupan kita. Walaysa mujarradul faham. Bukan hanya paham saja. Ada orang paham Quran, pintar, udah profesor, tak di tafsir dan lain sebagainya. Tapi tidak mendapatkan hidayah, tidak mengamalkan Al-Quran itu. Allah tidak mau seperti itu. Tidak mau. Bahkan mohon maaf, banyak juga orientalis. Orientalis itu kan orang-orang non-muslim. Ya, non-muslim yang mempelajari ilmu-ilmu ketimuran, ilmu-ilmu Arab, termasuk Al-Quran dan Sunnah, mereka paham Al-Quran, bahkan paham tafsirnya, tapi mereka tidak beriman. Karena mereka ingin mencari ilmu ilmu saja. Tidak mau mencari hidayah dari situ. Begitu. Sementara Allah maunya dari hambanya itu adalah, tujuan dari Al-Quran itu diturunkan adalah bagaimana supaya ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Kemudian diambil hidayahnya. Bukan hanya sampai paham saja, bukan sampai hanya mengetahui saja. Gitu ya. Wa innama huwa istikhlasu ma yumkinu an yakuna mawdi'al hidayah wal ilmi wal amal. Itulah hidayat, jadi tujuan akhir dari atau amal pelajaran dari ayat itu adalah hidayah. Baik. Ini nomor berapa? Coba sebutkan nama dulu Ustadz Miswal. Sebutkan nama
salah satu dai? Nomor 10 kurang 6 Ustaz. Enggak, nomor nama orangnya biar dia menyebutkan nama orang ini. Ustaz, silakan Ustaz Fahmi Khair. Nomor 4, Ustaz. Masya Allah. Nomor 4 nih ya, betul ya? Sahih. Oke. Arba. Ustaz Fahmi Khair tinggal di mana? Di Indrapura, Ustaz. Masya Allah. Oke, nanti kalau lewat Indrapura bisa singgah kan? Boleh, Ustaz. Hmm. Oke, kita lanjut ya nomor 4 ya. Berarti tadi kita poinnya berapa nih? Masih ada yang ingat nggak? Berapa poin kita bahas selesai kan? 6 Ustaz. 6 ya. Oke, baru yang keempat berarti 3 lagi. Oke. Syurut istimbat al-hidayat. Ada syarat-syaratnya ternyata. Kalau ingin mengambil hidayah, hikmah dari Al-Quran itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, al-makna al-mustambat la yunaqidul makna al-zahir. Makna yang diambil dari yang tersembunyi itu tidak bertentangan dengan makna yang zahir dari ayat itu. Apa contoh yang tidak bertentangan? Kastimbati Ibn Abbas di suratin Nasr. Ada yang tahu nggak di antara para asatidah? Ketika Ibn Abbas ditanya tentang surat Nasr, apa jawaban beliau? Dekatnya kematian Rasulullah SAW. Masya Allah, ini dai kondang itu ya, betul, betul, betul. Nah, di sini Ibn Abbas mengambil istinbat, dia sendiri yang sampai ke sana ilmunya. Dari mana itu? Beliau itu memahaminya dari Rasulullah itu kan tugasnya untuk berdakwah. Nah, Allah mengatakan dalam surah Nasr itu, telah datang pertolongan, sudah selesai urusan, maka di situ disuruh untuk bersyukur. Ketika sahabat lain ditanya, apa yang kalian pahami dari ayat ini, kata Umar. Yang satu menyatakan, ya ini perintah kita bersyukur. Yang satu mengatakan, ya ini mengatakan bahwasanya Islam akan jaya. Dan lain sebagainya. Tapi datang Ibnu Abbas, apa bilangnya? Ini menunjukkan Rasulullah akan meninggal. Dari mana beliau itu memahaminya? Zahir ayat itu memang adalah akan datang pertolongan. Tapi istimbatnya Ibnu Abbas akan meninggal Rasulullah. Kenapa? Karena tugas Rasulullah itu adalah membawa Islam itu sampai ke puncak. Sampai ke puncak. Kalau sudah tiba di puncak, maka tugas Rasulullah sudah selesai. Kalau sudah tugas selesai, maka untuk apa lagi lama-lama di dunia ini? Karena dunia ini darul bala. Maka disitulah Ibn Abbas mengetahui bahwasanya berarti Rasulullah akan selesai tugasnya dan akan berakhir di dunia ini dan akan berpindah ke alam yang lebih nikmat, yaitu alam barzah dan alam sorga nantinya. Gitu. Jadi tidak bertentangan. Jadi begitu juga bagi kita para asatidzah, kalau ingin mengistimbatkan, maka jangan lari jauh-jauh gitu. Bisa bahaya. Baik, yang kedua, an yakuna sahihan fi nafsihi fala yakunu ma'nan batilan kastimbati sawfiyah min qawlihi urqud birijlika bijawazi al-hazzi wa raqsi inda dzikir. Kan urqud birijlika ini kalau nggak salah ini perintah kepada Nabi Ayub ya, ketika beliau diuji, maka disuruh untuk memukul-mukulkan kakinya gitu. Maka jangan diistimbatkan ini sebagai bahwasanya berzikir itu boleh dengan bergoyang-goyang benari-nari begitu. Itu enggak sahih fi nafsihi gitu. Selanjutnya, ini materi kita sangat banyak hari ini. An yakuna fil lafzi ma yadullu alaihi. Artinya adalah kalau kita ingin mengistimbat dari sebuah ayat, memang dalam lapas itu walaupun tidak disebutkan secara zahir, tapi ada makna, ada ada keterikatan dia dengan makna yang terdapat dalam lapas itu. Contoh, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Di sini ayat falanuwalliyannaka itu maknanya sebenarnya makna zahirnya adalah kami akan palingkan. Tapi makna nuwalli itu bisa juga maknanya apa? Makna wilayah, yaitu menjadi pemimpin.
Maka seperti yang kita sebutkan dari awal, para ulama mufassirin mengambil istimbat bahwasanya Rasulullah akan dipindahkan kiblatnya ke Mekah dan akan menjadi pemimpin di Mekah. Jadi dari satu kalimat dia dapat dua makna. Satu, perpindahan kiblat, yang kedua menjadi pemimpin wali di Mekah, dan itu nyata pada tahun berapa Fathu Makkah? Pada tahun ke-8 ya Hijriah kalau nggak salah. Baik, selanjutnya an yakuna lahu irtibatun fi siyaqil ayah kaqouli ta'ala falanwalliyannaka kiblatan tardaha. Mirip lagi nih contohnya. Istambata ustumbita minha alwilayah. Limadha? Lianna taghayyurul qiblah fihi takrim wa wilayatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa pahami nomor 4 ini? Bincang siang soalnya. Ada yang bisa bantu? Oke, saya jelaskan. Ada irtibat. Irtibat itu ada keterkaitan antara satu ayat dengan makna yang akan kita istinbatkan. Contoh, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya, para ulama mengistimbatkan dari situ di samping perubahan kiblat juga juga akan menjadi wilayah. Kenapa? Kenapa? Karena ada keterkaitannya. Keterkaitannya begini. Ketika Allah memberikan informasi kepada Rasulullah bahwasanya akan ada perubahan kiblat, itu adalah sebagai wujud dari wilayatullah, kecintaan Allah terhadap Rasul. Maka diistimbatkanlah dari wilayah itu akan menjadi pemimpin di Mekah. Kenapa? Karena bentuk cinta Allah juga adalah Allah menjadikan Rasulullah SAW menjadi pemimpin di Mekah. Kesimpulannya dari nomor 4 ini, para asatidzah, kalau kita ingin mengistimbatkan dari sebuah ayat, maka harus ada keterkaitan antara makna yang kita istimbatkan dengan makna yang terdapat dalam ayat itu. Oke. Yang kelima adalah an la yu'arid nususul kitab was sunnah. Tidak boleh melawan nas Al-Quran dan sunnah. Nah, seperti kalau ada orang beristimbat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim anna al-afdal insan adzikru qa'iman. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya berzikir berdiri itu lebih baik. Kenapa? Karena Allah mengedepankan di sini kiaman. Maka ini tidak betul. Kenapa? Karena ini mukhalif. Karena Nabi Muhammad SAW berzikir setelah salat subuh sampai menjelang syuruk itu beliau duduk gitu. Nah, gitu ya. Atau mungkin seperti ayat wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ada orang mengatakan berarti kalau sudah yakin berarti nggak wajib sholat lagi, nggak wajib ibadah lagi. Ini mukhalifun linnas, nggak boleh. Yang terakhir adalah la yakunu mutakallifan ba'idan. Tidak boleh terlalu memaksakan. Kalau sekarang ada namanya cocokologi, nah itu harus hati-hati. Ya, ada cocokologi itu harus betul-betul hati-hati. Karena nanti itu la yaqulu Allahi bighairi ilm. Apa contohnya? Seperti ada yang mengatakan wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Yumkinu lil insan an yatufa biqalbihi fi arja'il kaun fa yutahhir qalbahu wa hadha ba'idun an siyaqi al-ayat, begitu. Tidak mutakallib atau tidak terlalu cocokologi lah kalau bahasa kita sekarang ini. Makanya kalau ada orang ingin cocokologi juga harus hati-hati. Oke, ini nomor berapa? Ustadz, siapa yang belum disebutkan tadi namanya? Malim Ustaz, Malim Harahap. Wah, Ustadz Kabir nih dari provinsi sebelah ya. Ustadz Malim, mana? Nomor 5 Ustaz.
Ini seimam ini, Imam Maulid. Nomor berapa nih Ustaz Malim? Oke, siapa lagi? Seimam Maulid di mana tinggalnya? Di Siak, Ustaz. Siap ya. Malim Oke, yang nggak aktif itu. nggak aktif ya. Oke, siapa lagi selain Ustadz Imam? Nomor 5 Ustadz. Ustadz Raja. Ustadz Hussein di mana Ustadz? Di Asahan Ustadz. Kecamatan Simpang 4. Oke. Oke, sebelum masuk ke nomor 5, minta tolong lagi Ustadz menyebutkan namanya 5 orang selain yang tadi. Efrime Ustaz. Veteran Masya Gilang, Ustaz. Oke, Raihan Sufyadi Rabbani, Ustaz Ustaz. dari Tandem. Masya Allah. Baru 4 Safri kayaknya. Bayu. Oke, udah. Yang tadi yang sudah menyebutkan tidak lagi nanti ya. Ustaz. Berarti nomor berapa ini Ustadz Federan? Nomor 5, Ustaz. Oke. Ustadz Federan bisa dipahami, bisa diikuti? Insya Allah bisa, Ustaz. Masya Allah. Dulu nilai usul fikihnya mumtaz kan? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ini terkait dengan usul fikih. Baik, para ustadz semua, kita sekarang masuk ke nomor 5 yang akan kita bahas adalah bagaimana cara, ini dia. Mohon kepada ustadz-ustadz semua. Tadi masih mukadimah kita, ini di intinya nih. Coba kalau kopinya masih sudah habis, mungkin bisa ditambah lagi. Atau cemilannya sudah habis, mungkin bisa di apa lagi? Biar kita sama-sama menikmati kajian ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Turuk. Apalah itu turuk ya? Tariqatani turuk. Cara istinbat tadi masih ingat para ustadz ya? Istinbat itu mencari makna yang tersembunyi ya. Hidayat berarti hidayat yang tersembunyi. Yang pertama tentunya secara umum ya. Jadi kalau ustadz ya ingin mengambil istinbat dari ayat yang antum ceramahkan, maka antum harus tahu tafsirnya dulu, baca dulu tafsirnya. Tafsir itu bisa berupa gharibul ayat wal mufradat. Ya, harus tahu mufradatnya. Apa yang gharib umpamanya? Urqud birijilika. Apa daripada urqud ini di sini? Kayaknya agak lain gitu ya. Kita cari. Apalagi contohnya? Banyak sih maknanya. Contoh, was-soffati soffa. Apa itu soffat ya? Al-jariyat, apa itu jariyat? Kita cari. Ada banyak. Kalau sekarang Quran terjemahan saya rasa sudah sangat membantu ya untuk mengetahui makna daripada gharibul ayat. Kemudian yang kedua dalam tafsir ini para ustadz harus tahu dulu makna ijmalinya. Ketika ingin membaca ayat maka harus tahu makna ijmalinya dulu. Maka antum bisa baca tafsir mukhtasarnya dulu seperti Al-Mukhtasar fit Tafsir, ada Tafsir Al-Muyassar, ada Syekh Sa'di. Baca dulu itu sebelum membaca secara mendalam. Nah, jadi seseorang tidak boleh mengistimbatkan hidayat kalau belum duduk dia di sini. Harus tahu tafsir dulu. Oke, sampai sini bisa dipahami ini para ustadzah, para asatidzah? Bisa ya, nomor 1. Oke. Alhamdulillah, Ustaz. Nomor 2, ini pelan-pelan kita menyelami nih. Nomor 2, ma'rifatu maqsadis suwar wa aghradiha wa asbabi nuzuliha. Harus tahu kita maksud dari surah itu. Contoh, Qul huwallahu ahad, apalah maksud dari surat itu diturunkan? Tauhid, ya kan? Tidak tentang hukum gitu. Dari situ kita sudah tergambar apa yang akan kita ambil faedahnya. Oh berarti sampai turun satu surat
menjelaskan tentang tauhid. Bahkan dia disamakan dengan sepertiga Al-Quran. Berarti penting nih tauhid nih. Jadi harus kita tahu dulu maksudnya. Apalagi agrad. Agrad itu ya mirip dengan maksud juga. Kemudian apa lagi? Asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab turun. Maka dengan mengetahui asbabun nuzul, maka kita akan tahu dan akan terbantu untuk memahami ayat itu. Sebagaimana dikatakan para ulama, ma'rifatun nuzul tu'inu ala fahmin nuzul. Mengetahui sebab nuzul akan membantu untuk memahami memahami nuzul. Nuzul di sini Al-Quran. Oke, kita lanjut. Kita lihat contohnya. Seperti istimbatnya Ibnu Abbas di surat An-Nasr li ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibnu Abbas bisa mengistimbatkan ajal Rasulullah dari surat An-Nasr itu? Karena dia tahu maksud surah itu, surat An-Nasr itu apa? Maksudnya adalah menjelaskan bahwasanya wajib bersyukur atas nikmat. Berarti sudah selesai tugas Rasulullah. Kenapa? Karena Allah sudah berikan nikmat. Kalau sudah selesai nikmat, kalau sudah diberikan nikmat, berarti sudah selesai tugas. Maka berarti kalau sudah selesai tugas, berarti akan berakhirlah masa jabatan. Kan gitu ya. Maka Ibnu Abbas mengambil istimbat seperti itu. Kita kasih contoh lain. Coba perhatikan para ustadz. Suratul Syarh. Suratul Syarh itu adalah Alam Nashrah Laka Sadrak. Coba lihat maksuduha. Maksud dari ayat itu adalah tasliyah, hiburan, wa tabsyir, dan sebagai kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Fayakunu syarah bis sadar. Maka hiburan dan kabar gembira itu adanya di mana? Di hati, di hati, iya, di dada. Satu. Yang kedua, yakunu syarah minallah. Dan hati yang betul-betul tenang itu harus dari Allah. Maka apa istimbat hidayah kita ambil dari situ? Satu, anna syarh la yakunu illa minallah. Fala yansharihu sadar bikulli ladzatil ma'asi. Berarti kalau ada orang, nanti antum sampaikan nih nanti ke masyarakat nih, Bapak Ibu, kita lihat dari alam nasrah laka sadrak, bahwasanya semua permasalahan kita itu tidak akan bisa selesai, tidak akan bisa menenangkan hati kita kalau kita lampiaskan kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Contoh, ada orang ingin melampiaskan permasalahan dia atau sesuatu yang belum beres sama dia dengan maksiat, dengan minum khamar, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dari mana kita ambil? Dari alam nasrah laka sadrak. Yang memberikan hati yang tenang itulah Allah. Maka untuk menyelesaikan semua masalah dan membuat hati kita tenang, haruslah sesuai dengan aturan Allah di situ. Yang kedua apa? Apalagi hidayat yang kedua dari itu? At-takhallus minadz-dzunub sababu insyirahis sadar. Berlepas diri dari dosa itu sebagai sebab untuk membuat hati tenang. Dari mana kita dapat itu? Dari firman Allah, wa wada'na anka wizrak. Dan kami wada'na itu kami hilangkan dari engkau. Wizrak itu adalah, wizar bisa itu bisa dosa, bisa juga beban berat gitu. Jadi keterkaitan dia antara wizrak dengan insyirahus sadar. Berarti hati itu akan tenang ketika apa? Ketika sudah terlepas dari dosa gitu. Nah, itu kita sampaikan kepada masyarakat dan juga itu kita praktekkan kepada diri kita gitu. Apalagi wadikrul hasan min asbabis sadar, dan kadang-kadang menyebutkan nama baik itu membuat hati kita kadang-kadang tenang. Kenapa? Firman Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Maka dapat kita pahami untuk diri kita, kalau ada kawan kita lagi bermasalah, jangan malah malah dipojokin. Kamu begini. Jangan gitu. Ya. Justru kita puji dia, kita sanjung dia dulu supaya dia terlepas dari masalah itu. Gitu. Jadi
Kenapa? Karena maksud dari ayat ini tadi apa? Dari tentang insyirahus sadar. Gitu. Baik. Saya takut waktunya nggak cukup, maka kita percepat. Itu sebagai contoh, ma'rifatu maqsadi as-suwar. Kita harus tahu apa maksud dari surah itu sehingga kita tahu ngambil faedah dari ayat itu. Yang ketiga, ma'rifatul rawabit wal munasabat. Coba dibaca ini, Ustadz Supriyadi. Ada Ustadz Supriyadi? Belum tampil, Ustaz. Belum ya? Enggak, yang judulnya saja, Ustadz. Ma'rifatul rawabit wal munasabat. Baik, Masya Allah. Kalau kita ingin apa bisa mengambil istinbat dari ayat, maka kita harus apa namanya? Ma'rifatu ad-dawabit. Rawabit. Rawabit itu adalah keterkaitan antara satu surat dengan surat yang lain, antara satu ayat dengan ayat yang lain juga. Apa contohnya? Contohnya begini. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Di sini tadi saya sudah jelaskan ini. Coba kita lihat, apalah hubungan antara wanhar dengan al-kautsar? Tadi sudah saya jelaskan. Ada yang bisa menjelaskan dari asatidzah? Salah. Ada yang bisa menjelaskan pada asatidzah? Apa hubungan atau hikmah yang kita ambil dari hubungan antara al-kautsar dengan wanhar ini? Kenapa? Hikmahnya apa hikmahnya? Kenapa digunakan kalimat wanhar bukan digunakan wadbah? Iya, siapa? Jelasan. Masya Allah. Karena nahar itu lebih besar, Ustaz. Kayak nyembelih unta itu ibadahnya lebih afdol ketimbang sapi, Ustaz. Gitulah. Iya, kenapa harus anhar? Kenapa enggak wadbah? Ya, oke, tadi sudah betul. Tambahan yang lain ada? Anasan, Nafrizal. Ya, Ustaz Nofrizal apa? Di Al-Kautsar itu Allah sudah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, saat. Jadi Allah menggunakan wanhar, bukan azabah. Jadi anhar itu menyembelih unta istilahnya, yang lebih besar. Iya. Jadi ketika Allah memberikan kita nikmat yang banyak, kita harus berkorban juga lebih besar itu, Ustaz. Iya, betul. Nah, begitu ya. Jadi kita harus ma'rifatul rawabit wal munasabat. Maka kalau ustadz-ustadz ingin tahu tentang lebih mendalam tentang apa tafsir Al-Quran, untuk mengetahui munasabat dalam tafsir Al-Quran, tapi memang agak rumit bukunya. Nama kitabnya adalah Nazmud Durar fi Tanasubil Ayi was Suwar. Nah, karangan Al-Biqai. Nanti kalau ada yang pengen tahu bukunya, nanti kita kasih tuliskan ya. Namanya Nazmud Durar. Karangan Al-Biqai. Al-Biqai itu di situ termasuk untuk membahas tentang munasabah antara satu surat dengan surat yang lain, antara satu ayat dengan ayat yang lain. Itu kalau kita gali hikmahnya itu, ya luar biasa. Surah Al-Kautsar saja kalau kita gali hikmahnya, betul digali, ya bisa mungkin sampai 300 halaman itu dari Al-Kautsar saja begitu. Nah, maka di samping kesibukan para ustadz-ustadz sebagai dai, mulailah sekarang pelan-pelan untuk menikmati Al-Quran itu. Menikmati Al-Quran itu. Baik, perhatikan. Sebagai contoh lain, dalam surah Al-Baqarah di ayatul Hajj. Coba perhatikan yang saya kasih warna merah. Warna apa namanya itu? Warna apa itu? Kuning ya. Coklat muda. Coba apa kalimat Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Kemudian setelah itu di akhir-akhir ayat Allah mengatakan wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Pertanyaannya, tuhsyarun itu kan identik dengan hasyar, hari kiamat. Apalah hubungan antara al-hajj dengan hasyar, hari kiamat? Maka jawabannya adalah karena di haji itu persis seperti hari kiamat. Kenapa persis hari kiamat? Di haji itu, para ustaz semua manusia berkumpul. Dari semua negara.
Dan berkumpul di mana? Nanti mereka pertama dari melaksanakan umroh, baru mereka hari itu pada hari Tarwiyah hari ke-8 mereka di mana, kemudian mereka hari ke-9 mereka di Arafah, baru setelah itu baru berangkat ke Mina, ke Muzdalifah, kemudian mereka ke Ka'bah gitu. Jadi ngumpul. Mereka seolah-olah dihalau ke suatu tempat. Ini mengingatkan kita bahwasanya nanti di hari kiamat kita juga akan dihalau dari semua jenis manusia. Jamil, oleh Sabi Jamil. Jamil jiddan. Nah, itulah. Itu baru satu ayat kita gali itu. Gimana kalau 30 juz kita gali? Wah, luar biasa gitu. Jadi Ustaz kondang Ustaz, insyaallah. Gitu ya. Oke. Itu contoh. Jadi rawabit itu ada munasabah antara kalimat al-hajj dengan tusyarun. Itu bisa diambil faedah yang luar biasa itu. Nah, contoh lagi ayatus siam. Ini ntar lagi nih, pasti antum baca ini nanti di masjid-masjid. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Betul tidak Ustadz? Betul. Kemudian nanti setelah beberapa ayat ada di situ tentang ayat doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu. Apalah antara kaitan siam dengan ujibu? Ini antum sampaikan nanti masyarakat. Oh, ternyata alaqahnya adalah fihi anna da'watas shaim mustajab. Bahwasanya doa orang yang berpuasa itu adalah sangat terkabulkan. Dari mana itu? Dari ayat itu ada hubungannya dan dikuatkan dengan hadis lis-shaimi da'watul la turaddu. Jamil oleh Sabi Jamil ikhwan. Jamil, Ustaz. Jamil. Tapi enggak Jamil. jiddan. Kalau nggak diikuti dari awal kayaknya bingung-bingung itu. Jamila. Jamil. Baik. Jadi Ustaz Rizwan Effendi sepertinya minta yang hadiah yang jamilah dia ya. Betul Ustaz, betul. Baik, selanjutnya. Ayatul tolak. Ini hubungan. Baik, Ustaz-ustaz semua di dalam di juz 2 di situ dibahas tentang tolak, at-tolaqu marratan. Setelah itu panjang sekitar 2 lembar, baru nanti di akhir-akhir pembahasan tolak ada kalimat salat, hafizu ala salawati was salatil wusta. Mungkin kita bertanya, apalah hubungan salat dengan tolak? Kan gitu ya? Ternyata ada hikmahnya. Apa itu? Anna al-alaqa anna min asbabi ta'allufil qulub wa halil mushkilat bainaz zawjain huwa ada'us shalah. Jadi hikmahnya adalah bahwasanya cara menyelesaikan persengketaan antara suami istri dengan cara sholat. Dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW, idza hazabahu amron fazi'a ila shalah wa idza hazibna al-jadab wal faza', maka ketika ada masalah selalu sholat. Apa contohnya? Istisqa. Kenapa ada istisqa? Karena kemarau. Sholat. Ketika kusub, apa itu? Sholat kusub. Selalu ada sholat. Luar biasa lah pokoknya. Makanya saya rasa kalau hanya dengan pertemuan sebentar seperti ini kayaknya nanggung ya. Baik, kita lanjut. Waduh. Oke, selanjutnya adalah dalalatul iqtiran. Dalalatul iqtiran itu kesimpulannya para ustadz semua adalah ketika sesuatu diikutkan dengan sesuatu maka hukumnya sama. Contoh, saya kasih contoh nih secara ilmiah. Kalau dalam Al-Quran, dalam keseharian kita, si Ustadz Hasan ya tinggal di gedung kuning ini. Ustadz Miswal juga tinggal di gedung kuning ini. Berarti mereka adalah iktiron. Mereka berarti disama, maka orang nanti dari luar akan memberikan hukum yang sama. Apa itu? Berarti Ustadz Hasan dan Ustadz Miswal berarti kerja di tempat yang sama. Kenapa? Karena mereka muqaranah. Maka di Al-Quran juga begitu. Kalau ada sesuatu yang digandengkan dengan sesuatu yang lain, maka hukumnya sama.
Contoh. Masih bisa diikuti tidak? Masih Masih. Ustaz. Oke. Ustaz. Contohnya. Ustaz. Contoh. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Rusul itu siapa? Orang-orang yang taat. Saya tidak. Kemudian Rasul diperintahkan untuk memakan hal yang baik. Apa hidayahnya? Berarti aklul halal yu'inuka ala ta'ah. Kenapa? Karena orang baik digandengkan dengan yang baik-baik. Rasul orang taat. Thayyibat adalah makanan yang baik. Berarti makanan yang halal yang baik itu akan membantu untuk taat kepada Allah. Masih bisa diikuti? Masih, Ustaz. Oke. Sampai maghrib enggak, Pak? Oke, udah mau lagi mau azan nih. Contoh lain, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Najam itu apa najam? Bintang, Ustaz. Bintang. Baru setelah bintang Allah menyebutkan Rasulullah. Berarti kenapa harus bersumpah dengan najam? Kan masih banyak makhluk yang lain Allah bersumpah. Tapi kenapa harus dengan najam? Untuk membela Rasulullah ini. Hidayahnya apa? An-nabiyyu hudan. Kama hudan lakum kama anan najam hudan lis sama. Jadi Rasulullah itu petunjuk. Sebagaimana bintang itu bagai petunjuk. Petunjuk di langit. Dan ini Allah mengkhitab siapa ini? Orang-orang kafir di Mekah. Sampai begitu tingginya bahasa Quran luar biasa itu, Pak. Ikhwan. Sampai begitu. Supaya apa? Supaya mereka betul-betul ini Rasul bukan main-main, bukan manusia biasa. Kenapa mereka dustakan? Allah gandengkan dengan najm. Karena orang-orang di Mekah itu seperti Al-Walid bin Mughirah dan lain sebagainya, itu yang bahasanya tingginya luar biasa. Maka Quran juga dengan bahasa yang luar biasa. Nah, sekarang begini, najm itu tinggalnya di mana? Di langit. Berarti kan posisinya sangat tinggi. Nah, begitu juga Rasulullah posisi sangat tinggi di kalangan manusia. Dialah posisi tertinggi di kalangan makhluk, sebagaimana bintang juga posisi tertinggi di kalangan makhluk. Jamil, oleh Sabi Jamil. Jamil, Ustaz. Jamil, Ustaz. Nah, itu jadi hikmahnya apa? Di situ dapat kita ambil hikmahnya bahwasanya ketika Allah menggandengkan sesuatu dengan yang tinggi itu berarti sesuatu itu juga yang tinggi gitu. Nah, di sini wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Yadribuna fil ardi itulah orang yang mencari rezeki. Berdagang. Di sini Allah menggandengkan antara berdagang dengan jihad, yuqatiluna fi sabilillah. Kira-kira hikmahnya apa? Maka hikmahnya adalah ternyata orang yang berdagang menjadi penjual yang jujur dan halal itu sama makomnya dengan orang berjihad di jalan Allah. Dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW, at-tajirul alamin kal mujahid fi sabilillah. Keren. Antum kalau ingin cari hadis ini, coba lihat di kitab Fiqhul Muamalat Al-Mali Al-Mu'asirah kalangan Syekh Dr. Sa'ad Al-Khaslan. Di muqaddimahnya itu akan ketemu hadis ini. Atau cari di mana di Google lah sama sekarang. Cuma kalau kita seorang dai jangan dibiasakanlah manja mencari di Google saja. Ya, harus baca kitab juga lah. Makanya dikatakan para ulama ikhwan, ulama dahulu sengaja membuat sulit buku-buku mereka itu. Makanya antum baca kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i. Sengaja mereka sulitkan itu. Kenapa? Supaya mendidik para murid-muridnya itu untuk menjadi terbiasa dengan hal yang sulit. Sehingga dia terlatih otak dia itu begitu. Kita juga begitu. Kita jangan sampai dengan masyarakat biasa. Dan masyarakat biasa apa hukumnya ini? Cari Google di internet. Seorang dai harus cari di buku lah, baca buku begitu. Supaya tahu juga perjuangan itu. Perjuangan orang yang memasukkan maklumat ke internet itu mereka berjuang mencarinya di buku. Baik, apalagi syahidallah. Di sini Allah mengiktironkan antara Allah, malaikat dan ulul ilmi.
Ulul ilmi itu adalah para ulama. Berarti mereka apa? Berarti ini menunjukkan bahwasannya para ahli ilmu itulah sangat mulia. Baik, ini nomor 4, kita percepat lagi. Sekarang nomor 5. Nomor 5 ini adalah nomor 5, maksudnya nomor 5 yang tata cara mengistimbat ma'ani dan hidayat. Apa itu? Dalalat tertib, wat taqdim, wat ta'khir. Wah, ini butuh pemahaman yang betul-betul. Maksudnya apa? Kadang, perhatikan, dalam Al-Quran Allah kadang-kadang menggunakan bis samai wal ardi. Kadang fil ardi wala bis sama. Kadang dibalik-balik gitu. Itu hikmahnya apa itu? Nah, kadang pokoknya kadang-kadang di sini ditaruh di ini ditaruh ini. Ini ternyata banyak hikmah di situ, ikhwan. Nah, apa contohnya? Coba perhatikan. Wa ahidina ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Perhatikan di sini ada berapa ibadah di Ka'bah ini, ada 4. Tawaf, i'tikaf, ruku' dan sujud. Tapi kenapalah didahulukan ta'ifin, tawaf, daripada akifin, ruk'is sujud? Padahal di Ka'bah itu kita bisa tawaf, bisa i'tikaf, bisa ruku', bisa sujud. Maka dikatakan oleh para ulama, ternyata di Ka'bah itu ibadah yang paling agung adalah tawaf. Dalil ala anna afdal ibadah fil baitil haram hiya tawaf. Makanya begitu sampai kita ke Mekah, yang langsung kita lakukan adalah tawaf. Apalagi fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu. Di sini perhatikan, didahulukan wa aslihu, baru wa atiullaha. Apa hikmahnya itu? Hikmahnya adalah anna al-islah sababun liqabulil a'mal. Bahwasanya memperbaiki hubungan sesama itu adalah sebab untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Makanya dalam sebuah hadis, yughfaru yaumal isnaini wal khamis likulli musrifin illa man kana bainahu wa baina akhihi syahna. Jadi kalau kita ingin selamat di hari kiamat, diterima amal ibadah kita, maka selesaikan dulu urusanmu dengan orang lain. Jangan ada hutang, jangan ada hasad, jangan ada ghibah, baru nanti bisa selamat. Itu luar biasa ya. Ini dalam surah Al-Anfal. Jamil, oleh Sabi Jamil. Al-Quran kulluhu fihi jamal. Masih bisa diikuti? Coba dulu. Astagfirullahaladzim. Coba lihat nomor D, nomor terakhir nih. Kenapalah summa aurasnal kitab alladziina astafaina min ibadina. Jadi manusia ada 3. Yang pertama, zalim. Yang kedua, muqtasid, sedang-sedang. Yang ketiga, sabiqum bil khairat. Ini ayat dakwah cocok ini. Pertanyaannya, kenapalah Allah dahulukan untuk zalim dan diakhirkan sabiqum bil khairat? Biasanya kan orang didahulukan itu kan orang yang diutamakan gitu kan. Kenapa di sini? Nah, di sini quddima zalimun li nafsihi ala muqtasid wa sabiq targhiban lahu bit taubah wa tarhiban. Untuk memuti ujibah bi amali, supaya dia nggak ujub. Supaya nggak ujub dia. Wah, itu contoh lain. Oke, sekarang yang ke-6. Coba yang ke-6 bisa dibaca Ustadz. Ustadz siapa yang? Ustadz Muhammad Iqbal. Bisa dibaca Ustadz? Nah, Ustaz. Nah, coba apa judul kita nomor 6 Ustadz? Nih, nomor 6, tata cara mengistimbatkan hikmah, hidayat, fawaid.
الجمع بين الآيات Al-muftariqat. المفترقة. نعم أستاذ. Iya. Al-jam'u, mana al-jam'a? Mengumpulkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. dekat-dekat. Baru kita ambil hikmahnya. Tidak mesti dekat-dekat Ustaz, bisa juga dari ayat yang jauh-jauh jauhan. bisa juga Ustaz. Iya. Aduh, laptop saya Sudah tampil belum apanya? Sudah tampil. Atau yang setelahnya belum? Baru judulnya aja tampil ya? Baru judul aja Ustaz. Ini lagi lelet, agak panas sedikit. Minta es. Kayaknya dia iya, dia kayaknya segan sama ustaz-ustaz di dalam ini, orang hebat semua soalnya. Jadi laptopnya pun ikut apa dia? Oke. Belum muncul ya? Ustaz ya? Belum, Ustaz. Saya kasih contoh langsung aja ya. Nanti kita apakan. Saya jelaskan dulu. Al-jam'u itu artinya menggabungkan antara ayat ini dengan ayat yang di tempat lain. Sebagai contoh, para asatidzah semua, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, falamma ra'ainahu akbarnahu. Ini tentang niswah, tentang perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf. Ketika para istri-istri raja melihat Nabi Yusuf, mereka langsung takjub. Ini falamma ra'ainahu akbarnahu. Nah, sementara nanti di ayat setelahnya jauh, baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, falamma kallamahu. Falamma kallamahu. Ketika si raja itu berbicara dengan Nabi Yusuf. Itu di awal apa? Itu di awal juz 13 ya. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Di sini perhatikan, bedakan, kallama itu untuk laki-laki. Ro'a itu untuk perempuan. Di jama' ayat itu. Apa fawaidnya? Fawaidnya adalah bahwasanya perempuan itu suka takjub dengan apa yang dia lihat. Betul tidak? Betul sekali, Ustaz. Betul. Nah, kalau laki-laki, dia tidak takjub dengan apa yang dia lihat, tapi takjub, laki-laki itu akan takjub dengan apa yang dia dengar. Maka Harun ar-Rasyid pernah mengatakan, takallam hatta na'lam annaka rajul. Ngomong gitu. Jadi Harun ar-Rasyid sebagai pemimpin, bahwasanya dia itu jadi seorang laki-laki itu supaya nampak dia itu betul-betul adalah rajul, dia harus berbicara. Kalau perempuan enggak, supaya nampak dia adalah perempuan, dia harus cantik, kan gitu ya. Dan perempuan itu terhipnotis dengan hal-hal yang mereka lihat, bukan hal-hal yang mereka dengar. Apa hikmahnya kita ambil? Berarti memang kadang-kadang perempuan itu ya tidak tidak bisa diberikan dengan penjelasan yang logis gitu, karena mereka tidak terobsesi dengan itu begitu. Itu hikmahnya begitu. Contohnya. Ini laptop saya lagi apa ini? Datanya di sini semua, laptopnya lagi lelet. Sudah bisa ya? Sudah bisa? Nampak semua, Ustaz? Sudah, Ustaz. Begini sudah. aja, Ustaz. Nggak usah kayak tadi, nggak apa-apa. Oke. Masih bisa dibaca kok, Ustaz. Oke. Ini bisa dibaca ini?
Coba bisa lihat Ustaz. kita Ustaz, langsung bisa, Ustaz. sebagai contoh nih untuk menggabungkan antara satu ayat dengan yang lain. Contohnya ini, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Karena ini antum sering bawa. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Di ayat lain Allah mengatakan ulaika ulaikahum khairul bariyah. Dzalika liman khosyya. Khosyya di sini para ustaz semua, khosyya itu adalah takut. Di sini fihi dalil ala annal ulama khairun nas. Ulama itu sebaik-baik manusia. Insyaallah antum jadi sebaik-baik manusia ya. Dari mana itu? Istimbanya dari mana? Istimbanya dari Allah mengatakan yang takut kepada Allah hanya para ulama yang takut. Kemudian dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan mereka adalah sebaik-baik manusia. Siapa mereka itu? Dzalika liman khasyya rabbah. Mereka itulah bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Wah, istimbanya luar biasa itu. Ini belum kita baca semua ini, cuma waktunya takutnya mepet. Ya, kita lanjut ke sesudahnya. Baik. Para ustadz semua, nomor 7 bisa dibacakan judulnya ini? Siapa? Ustadz. Siapa nih yang Ustadz Ihsan Al-Pasiri. Bersama kami kah? Hadir. Ustadz Ihsan ternyata jadi dai juga ya. Apa judul kita nih Ustadz? Al-As'ilah ya. Al-As'ilah. Oke. Jadi maksudnya gini Ustadz semua. Al-As'ilah itu maksudnya gini. Ustadz ketika baca ayat, antum tanya-tanya dalam jiwa antum. Ini apa hikmahnya nih? Tuhawil antas ala kulli ayatin taqra'uha. Itu yang dilakukan oleh Umar. Umar kenapa bisa dia sependapat dengan Ibnu Abbas? Karena dia bertanya dalam hatinya. Kita juga harus ada ihtimam kita, harus ada perhatian kita terhadap Al-Quran. Ketika antum baca, ini apa maksudnya nih? Apa hikmahnya? Karena itu akan melatih kita dan melatih kita. Saya sering lakukan itu. Ini kenapa di sini jamak, kenapa mufrad? Sehingga dicari. Dan itu disampaikan nanti ke masyarakat. Jadi ilmu itu harus sampai ke masyarakat. Tidak sampai kepada kita saja gitu. Lakin bisyar. Tapi harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanya yang macam-macam. Contohlah. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqitu alaiki rutuban janiya. Ini kepada Maryam alaihissalam, barusan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah? Huzzi. Allah suruh Maryam alaihissalam untuk huzzi. Hazza itu hazza huzu. Untuk menggoyang kurma, pohon kurma. Bayangkan pohon kurma, pohon sawit digoyang supaya jatuh bijinya. Masuk akal tidak? Tapi itu Allah perintahkan kepada Maryam alaihissalam. Kalau menggoyang pohon kurma itu 10 orang pun belum tentu. Tapi ini kenapa? Apa hikmahnya Allah perintahkan kepada Maryam? Padahal beliau baru saya melahirkan Nabi Isa. Sudah disuruh. Lagi lemah-lemahnya nih. Ilaiki bijid'in nakhlah. Kemudian apa yang terjadi? Tusaqitu alaiki rutuban janiyah. Kemudian yang jatuh itu apa? Rutub lagi. Rutub itu yang muda, bukan yang tuanya yang sudah tamar. Sudahlah Sudahlah dia barusan hamil, disuruh menggoyang menggoyang pohon kurma, yang disuruh diminta jatuh adalah biji yang masih muda, bukan yang sudah tua. Kalau tua kan lebih gampang. Wah, ini apa hikmahnya di situ? Kemudian antum cari di tafsir kenapa harus begitu. Gitu. Kalau sekedar lewat saja nggak sampai kepada kita pemikirannya ke sana. Itu dia. Setelah antum coba-coba baru muhawalatul ijabah. Ini namanya. Setelah antum coba cari-cari, pertanyakan pada jiwa antum, coba dulu antum jawab sendiri. Kayaknya ini nih. Kayaknya jawabannya ini nih gitu. Tapi jawaban sementara itu nggak boleh antum sampaikan kepada orang lain. Baru dalam jiwa. Setelah antum dapat apa antum lakukan? Baru antum summa ba'da dzalika di sini.
tarji ila kutubit tafsir. Setelah antum tahu tadi kalau bahasa kitanya sudah uh, ada hipotesa antum, antum cari kutub tafsir. Betul tidak apa yang saya pikirkan dengan apa yang dikatakan oleh para mufassirin. Hikmah tadi itu. Antum cari. Gitu. Setelah antum dapatkan, baru antum konsultasi lagi dengan summa al-ilmu alladhi wasalta ilahi i'ridhu ala ahli ilmi. Baru konsultasikan dengan ahli tafsir. Gitu. Jadi kesimpulannya dari nomor 7 ini para asatidzah semua, kita itu harus ada kepo loh sama apa namanya sama Quran tuh. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Harus ada kepo supaya apa? Supaya kita lebih sering buka mushaf. Kemudian supaya kita terbiasa mencari hikmah. Oh, ini maksudnya. Gitu. Kita jangan kepo dengan hal-hal yang tidak bermanfaat saja gitu ya. Dengan jualan, dengan ini, jangan. Tapi kepolah dengan Quran. Quran 30 sebelum tentu kita baca. Masa sudah kepo dengan hal-hal yang lain? Baik. Ini nomor 8 ya. Saya lupa kasih nomor 8. Apa nomor 8 nih para asatidzah? Al-qiraatu wal istima'. Iya. Maksudnya al-qiraatu istima' itu para asatidzah adalah kitab ini al-qiraah as-sahihah. Baca dengan betul, pelan-pelan. Karena di situ nanti Allah akan berikan petunjuk supaya dapat hikmahnya itu. Kemudian apa? Setelah itu apa? I'adatu wa tikrarul qiraah. Baca lagi sampai antum terpikir ini apa ini kok? Oh iya ya. Ini maksudnya apa ya? Gitu. Atau al-istima' al-insat lil Quran marrat. Dengarkan. Pokoknya antum takjub dengan ayat ini. Antum mencari ayat ini. Dengarkan, putar kasetnya, putar inputrinya gitu. Kemudian apa lagi? Selain itu juga ada husnul ada wal khusyuk fitilawah. Coba antum baca Quran dengan mohon maaf ini, baca Quran dengan sehusyuk-husyuknya, dengan selambat-lambatnya. Akan apa itu ya? Akan lebih dapat antum pelajarannya di situ nanti daripada hanya baca Quran sekedar lewat saja begitu. Hanya sekedar melepaskan wirid yaumi saja. Dan itu akan membekas nanti ujung-ujungnya setelah antum qiraah, antum baca dengan khusyuk, itu akan membekas sehingga termotivasi kepada antum untuk mencari hikmahnya. Gitu. Ya. Baik, itu beberapa tata cara tadi untuk tadabbur para ustaz-ustaz semua. Ini ada mungkin beberapa kitab yang menyebutkan hidayat, tapi masih selain ini masih banyak. Ya. Syekh Sa'di, beliau tuh kayaknya menafsirkan Al-Quran itu luar biasa ya, walaupun dan saya rasa ya, yang membaca kutub Syekh Sa'di itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang sudah membaca buku-buku yang lain. Saya sudah rasakan ketika membaca bukunya Syekh Sa'di, kalau begitu kita buka langsung baca itu kita nggak takjub. Tapi takjubnya ketika saya sudah baca Qurtubi, baca Ibnu Katsir, baca dan lain sebagainya, kita bingung dengan pendapat-pendapat para ulama itu, baca dengan Syekh Sa'di seolah-olah itulah murajjih dari jami'ul kutub. Itu luar biasa. Makanya dikatakan para ulama, Syekh Sa'di ini betul-betul orang yang betul-betul menafsirkan Quran itu dengan hidayatnya. Itu contoh, masih banyak lagi buku-buku tafsir. Baik, yang terakhir, para ustadz semua ada tausiat. Tausiat ini pesan terakhir lah untuk kita semua, untuk saya khususnya, untuk saya yang belum berdakwah ini tidak seperti antum ya, masya Allah. Wasiat yang pertama, para ustadz semua, dalalatul istinbat ilmun wasi. Ya, untuk menggali ilmu Quran itu ilmunya wasi. Tidak cukup hanya dengan Zoom saja begini. Ini hanya muqaddimah. Mudah-mudahan dengan muqaddimah ini adalah tergerak hati kita untuk lebih mengembangkan diri lagi. Ya, untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran dan menambahkan fawaid-fawaid terbaru yang kita sampaikan kepada masyarakat kita. Yang kedua, talibul ilmin wa da'i ilallah la yaqul 'ala Allahi bighairi ilm. Walaupun antum sudah ikutan Zoom di sini,
Jangan mentang-mentang setelah ini langsung main-main. Ini kayaknya hikmahnya ini kayaknya hikmahnya ini. Enggak. Harus hati-hati. Nah, kalau kita posisinya mungkin masih thalibu ilmin, maka kita masih proses untuk membaca buku-buku tafsir, belum menggali, membaca buku-buku tafsir yang di situ ada fawaidnya. Kita belum menggali. Karena saya rasa ya, apalagi kita masih alumni sunnah semua, mohon maaf ya, termasuk saya juga, kita tidak ada yang takhusus di tafsir. Sementara untuk mencari hikmah itu harusnya dia orang yang takhusus di tafsir. Nah, kemudian yang ketiga, talibul ilm idza ja'ahu al-istinbat fala bud an yanzur min aina ja'a. Idza kana min alim yaqbaluhu wa illa fala. Jadi kalau antum ketemu ini kayaknya fawaidnya begini. Yang ngatakan siapa? Si fulan, dan antum tahu dia itu bukan ahli ilmu, maka jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tapi kalau dia dari ahli ilmu, baru bisa antum sampaikan kepada masyarakat. Dan yang keempat adalah al-i'tina bitakwin malakatil lughah wa qira'atit tafasir allati tunami malakatil lughah wal balagha usul fiqh. Coba antum baca lagi kemampuan bahasa antum diasah terus. Ya, karena kita semuanya alhamdulillah masih muda ya, masih terbuka peluang untuk menjadi ulama besar nanti antum. Tidak tertutup kemungkinan ya, masih muda semua ya. Oke. Dan yang terakhir nomor 5 adalah al-i'tina bi kitabillah. Perhatian terhadap Al-Qur'an. Di mana di zaman ini sekarang sudah orang banyak perhatian terhadap Al-Qur'an itu hanya pada penghafalan Quran. Tapi untuk pemahamannya jauh. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud pernah berkata, apa? Idza aradtumul ilm fa'athiru al-Qur'an. Kalau kalian ingin mendapatkan ilmu, fa'athiru. Asiru itu asal kata daripada saurah. Saurah itu adalah demo. Demo artinya berarti dituntut, sering, datang, diramekan. Maka kalau antum ingin mendapatkan ilmu, maka ramekanlah Al-Qur'an. Baca, kemudian gali, kemudian ambil hikmahnya, begitu. Kalau antum mendapatkan ilmu, karena hidup kita hanya sekali. Kalau tidak ada perhatian kita terhadap Al-Quran, itu takutnya nanti ya merugi kita ya. Apalagi seorang dai adalah nikmat Allah yang sangat besar, karena banyak manusia di dunia ini tidak ditunjukkan jadi seorang dai. Ya, antum seorang dai sudah mengikuti jejak para nabi. Luar biasa. Ya, luar biasa. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Ya, mungkin kalau materinya terlalu berat, saya mohon maaf. Kalau materinya terlalu mudah, Ustadz, ini pelajaran-pelajaran anak-anak sanawiyah Ustadz, kami udah bosan dengan itu. Saya juga mohon maaf ya. Paling tidak ini untuk mengingatkan kita begitu. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. para asatidzah, mungkin sebentar waktunya untuk buka video. Kita mau ngambil dokumentasi insya Allah. Ditutup dulu share screen ya Ustaz Irham. Cuman cara YouTube-nya nih. Coba Ustadz Hamzah ke sini bisa? Enggak di di antum ke atas, kursornya ke atas, dilihat stop. Record ini. Stop. Oh, stop here, stop share itu. Iya. Oke, sudah mati? Ayo para asatidzah, kameranya dibuka dulu ya, biar kita bisa ambil dokumentasi. Peci ya. Pakai peci. Untuk Ustadz Hussein, biar nggak silau pakai pecinya Ustadz. Baik, Ustadz. Oke, aman. Allah Akbar. Ustadz Zofri belum muncul apa ini videonya. Rozadi. Ustadz Malim. Ustadz Malim. Ustadz Aidil, Fahmi Khair. Ustadz Herdi, ayo, Ustadz Herdi. Kayaknya di sana udah pada ajan, Ustadz. Di sini sekitar 5 menit lagi baru ajan, Ustadz. Oke, yuk kita
ambil foto. Ustaz Hasan, fadl Ustaz. Kita buka aja apa ya kameranya dulu. Ustaz Hasan, Ustaz yang ngambil dokumentasi kan? Ya udah, ini sambil direkam bisa diangkat ya. Oke, Ustaz. Sambil hitung, Ustaz, biar apa? Kita biar bisa siap-siap. Satu, Oke, dua, terasa. tiga. Senyum ya semua ya. Satu, dua, tiga. Pakai lobe ya, yang nggak pakai lobe, pakai lobe ya. Oke, Belum terasa, Ustaz. Iya, kurang terasa. ya. Pakai flash. As-salat, as-salat. Oke, Masya Allah. Barakallahu fikum asatidah semua. Syukron. Jazakumullah khair atas waktu antum. Semoga Allah mudahkan dakwah antum dan Allah berkahi antum dimanapun berada. Karena waktu sholat akan tiba, kami persilakan untuk para asatidah meninggalkan ruang diskusi Zoom kita. Dan untuk Ustadz Irham Dongoran, hafizahullah, syukron jazakumullah khairan Ustadz atas faedah ilmunya dan berbaginya Ustadz. Semoga jadi amal jariah, ilmu bermanfaat untuk kami Ustadz. Wa iyyakum wa iyyakum. Nakhtatim bi du'ai kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.